Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Windu Kusumatmaja, NPM 2018 4350 2082. Nah, di sini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan aplikasi yang telah kita buat, yaitu aplikasi untuk mendata atau mencatat surat masuk, surat keluar, disposisi, SPPD, dan data petugas untuk suku dinas Pertamanan dan Kehutanan Jakarta Utara. Nah, jadi di sini sudah terlihat yaitu ada 5 tabel dari database surat yang dimana masing-masing tabel ini mempunyai fungsi atau yang berbeda-beda ya. Yaitu yang pertama ini ada data petugas, yang kedua data SPPD, ketiga disposisi, keempat surat keluar, dan yang kelima surat masuk. Nah, di database ini atau di tabel-tabel ini akan kita sambungkan ke aplikasi yang telah kita buat supaya dari aplikasi yang kita buat tersebut bisa langsung masuk ke database, atau kita juga bisa merubahnya dan bisa menghapus datanya. Oke, langsung masuk saja ya ke aplikasinya. Ini kita run dulu. Nah, ini udah masuk menu login. Nah, di halaman awal ini kita disuruh memasukkan username dan password, yang dimana username dan password ini telah kita buat di tabel data petugas yang tadi. Nah, coba kita ketik asal dulu ya, contoh begini. Nah, coba kalau kita klik masuk, nah dia bakal muncul notice atau peringatan seperti ini ya. Maaf, username atau password salah, karena yang kita ketikkan itu password dan username-nya mungkin ada yang salah ketik atau apa gitu ya. Nah, pada saat tadi saya klik masuk, di sini kan tadi ada tulisannya, ya kan? Nah, itu langsung ke clear supaya biar cepat aja gitu. Kalau misalkan kita klik masuk dan username atau passwordnya salah, itu langsung otomatis ke clear supaya bisa diketikkan ulang, tidak perlu menghapus lagi. Nah, kalau fungsi buat tombol button ini yaitu untuk contoh ya, untuk meng-clear juga. Jadi untuk menghapus supaya cepat gitu, nggak usah delete kelamaan ya kan. Oke, jadi kita masukkan aja username dan password. Nah, di sini username dan passwordnya coba kita lihat di data petugas ya. Saya sudah membuat username dan passwordnya ini yaitu dengan username Dui, passwordnya 123, namanya Windu ya. Nah, ini diingat-ingat ya, password sama username-nya, dan namanya Windu. Oke, coba kita masuk aja ya. Dui, passwordnya 123. Kita lagi masuk? Ya, masuk ya. Nah, ini adalah menu utama dari aplikasi pendataan surat menyurat Suku Dinas Pertamanan dan Kehutanan Jakarta Utara. Jadi di sini ada terdapat judul aplikasinya, logo dinasnya, ini logo Jaya Raya, dan ini form menu ya. Ini tombol, ini icon gambar. Nanti kalau misalkan kita mau mengedit gambar bisa di sini. Nah, ini ada selamat datang Windu nih. Nama saya ya kan, yang tadi sudah terinclude atau namanya tuh dari username ini, namanya ini gitu. Nah, di sini ada tombol logout dan keluar. Kalau tombol keluar ini kayak aplikasi menutup aplikasi gitu ya. Kalau tombol logout misalkan saya mau mengganti username password yang lain gitu, kita bisa klik logout. Coba kita klik logout ya. Klik logout. Nah, di sini juga akan muncul notifikasi ya. Itu yakin ingin sign out. Kalau kita klik no, dia bakal stop di sini ya. Nah, coba kalau kita klik yes, ya dia bakal keluar ke halaman login lagi. Nah, di sini ada form master, form transaksi, dan form report, di mana masing-masing form master, form
transaksi dan form report ini mempunyai fungsi yang berbeda juga gitu. Dan di form master ini terdapat 5 form master, yang di form transaksi ada 4, dan yang di form report ada 5. Nah, jadi kita coba masuk dulu ya ke form master. Nah, di sini kita sudah masuk ke form master catat surat masuk. Di sini ada username-nya. Username yang tadi kita masukkan ya kan, namanya Dwi. Dan di sini kita disuruh memasukkan nomor surat. Misalkan ada surat masuk nih, kita harus catat nomor suratnya berapa ya. Contoh kita misalkan A112 ya, contoh begitu. Nah, tanggal terimanya tanggal berapa? Misalkan tanggal hari ini ya, tanggal 2. Dan darinya dari siapa nih? Misalkan kita ketik manual dari camat ya bisa. Nah, ini perihal tentang apa? Permohonan, pengiriman, atau apa gitu. Kita coba undangan aja ya. Lampirannya 2. Nah, di sini jenisnya ada berkas dan bundle. Kita mau pilih apa nih? Berkas atau bundle? Kita pilih berkas aja ya. Keterangannya harap dicek kembali ya. Oke, kita coba klik tambah. Ya, tambah data berhasil ya. Dan di sini bakal reset semua. Nah, kalau tambal batal ini sama untuk menghapus semuanya ya. Nanti bakal kehapus semua. Nah, ketika kita mengklik tombol tambah ini, dia bakal masuk ke kita ini ke menu lagi ya. Nah, dia bakal masuk ke form transaksi sini. Data surat masuk. Coba kita cek ya. Nah, ini dia. Tadi kita ketik A112 kan. Dan ini camat ya kan. Harap dicek gitu. Nah, coba kalau kita klik. Nah, dia bakal langsung masuk otomatis gitu. Tidak usah di-input manual lagi. Coba kita masukkan yang lain dulu ya. Ini coba kita masukkan nomor surat misalkan 0909 gitu ya. Tanggal keluar. Ini sama sih semua. Sama seperti catat surat masuk tadi ya. Ini tanggalnya sekarang. Ini permohonan boleh kepadanya lurah contohnya. Lampirannya 1 berkas mungkin. Tambah. Ya, tambah data berhasil ya. Kita ke menu lagi, terus catat surat SPPD. Kita coba lagi 312 contoh ya. 4. Nama suratnya segini, jabatannya apa nih? Yang membuat atau yang di surat itu jabatannya apa? Misalkan ada pegawai, sekretaris, bendahara, atau ketua dinas gitu. Kita coba sekretaris ya. Darinya ini misalkan yang nulis ini adminnya, nama admin ini saya sendiri ya. Window. Nah, kepadanya kepada siapa? Misalkan kepada kantor bupati ya. Kantor bupati. Nah, tanggal berangkatnya ini berapa? Tanggal berapa surat perjalanan dinas ini? Misalkan besok ya kan. Nah, tanggal tibanya minggu gitu. Keterangannya tolong dicek kembali ya kan. Contoh begitu. Kita tambah data berhasil. Oke. Terus ada data surat disposisi ya. Sama juga ya. Coba kita masukkan asal dulu. Kita masukkan asal, darinya dari window lagi ya. Tanggal suratnya tanggal segini. Diterimanya tanggal 1 mungkin. Sifatnya apa? Segera, biasa, atau penting? Kita segera aja ya. Perihalnya tentang pemberitahuan contoh. Kepada Bapak Jainal contoh ya. Tolong diperiksa kembali catatannya ya. Coba kita tambah lagi ya. Tambah data berhasil. Oke. Nah, setelah semuanya sudah kita coba tadi dari catat surat masuk, surat keluar, SPPD, dan disposisi, kita ke data pengguna. Nah, di data pengguna ini
yang dimana kalau kita tadi ketikkan username dan passwordnya adalah Dui tadi, nah dia bakal ada jabatannya di sini, wakil dinas Jakarta, ya kan, tanggal lahirnya semuanya ada gitu. Coba kalau misalkan ini kan ada tombol rubah, coba kita bisa ubah nih, bisa banget gitu. Nah, kenapa di nama ini saya matikan gitu namanya? Karena kan nama itu bersifat tetap ya. Kalau misalkan pengen dirubah, ya itu juga harus ada prosedurnya kan, nggak bisa langsung ganti aja gitu, ganti nama ya kan. Nah, kalau jabatan ini kan sewaktu-waktu kalau saya misalkan contoh bisa naik nih jadi ketua dinas ya kan. Ini bisa dong ya kan. Nah, tempat dan jenis kelamin juga itu saya disable karena sifatnya mutlak gitu ya kan. Maksudnya tidak bisa dirubah gitu. Jenis kelamin ya kan. Alamat, selanjutnya alamat. Nah, coba kita ganti alamat. Misalkan alamat kita berpindah-pindah ya kan. Contoh, kita di Jatinegara gitu. Nah, nomor telepon kita juga sering ganti-ganti nih. Coba kita ketik asal aja dulu ya. Nah, ini emailnya coba kita ganti jadi windu@gmail.com. Nah, coba kalau kita klik ubah, ya ubah data berhasil, harap logout untuk mengupdate data. Nah, kita diharuskan untuk melogout supaya data diri yang tadi kita ubah bisa terupdate gitu ya. Oke, coba kita coba ya. Ketik yes, ya dia bakal dibalikan ke menu login lagi. Coba kita masuk lagi. Data pengguna. Ya, keganti ya. Jabatan tadi aturan wakil dinas. Ini tadi Cipinang Muara, nomornya bukan ini tadi ya. Email tadi juga bukan Windows ya. Nah, ini terganti ya, berhasil. Nah, misalkan kalau kita pengen ngubah password juga bisa nih. Nah, username ini juga tidak bisa diganti karena username ini sifatnya tuh juga mutlak gitu, tetap tidak bisa dirubah, ya kan? Nah, contoh tadi kan saya misalkan mau ngubah password nih. Tadi kan passwordnya 123 ya. Kita coba ketik password yang barunya ini contoh 1234 ya kan. Nah, kita disuruh ulangi password seperti yang ini ya. Nah, jika kita ketik 1, nah dia bakal muncul nih password tidak cocok, yang artinya kalau kita klik rubah sekalipun dia tidak bakal bisa untuk merubah gitu. Karena tidak cocok gitu ya kan. Harus disamakan dengan password yang atas tadi. Coba kita ketik 2, 3, 4. Nah, baru password cocok ya. Nah, tombol batal ini juga sama ya untuk menghapus. Nah, coba kita ubah password berhasil. Nah, di sini kita juga langsung diarahkan ke menu login kembali supaya kita langsung mencoba apakah sudah terganti atau belum passwordnya. Tadi kan seharusnya 123 ya. Coba kita klik masuk. Oh, tidak bisa karena sudah kita ganti. Coba kita masukkan 1, 2, 3, 4. Masuk? Ya, masuk ya. Masuk ya. Nah, di data pengguna ini juga ada hapus akun nih. Misalkan kalau kita pengen menghapus akun juga bisa gitu. Kita tinggal klik hapus, nanti ada tulisan notif seperti ini. Dia ingin menghapus akun. Kalau kita klik yes, maka nanti dia bakal kembali lagi ke menu login gitu. Dan kalau kita klik no, dia bakal tetap di sini gitu ya. Oke, kita langsung ke form transaksi ya. Nah, tadi kan kita sudah memasukkan data ya tuh. Ya kan? Nah, untuk mempersingkat waktu kita coba 1 ya. Ini soalnya kan sama semua ya. Tampilannya, terus fungsinya juga ya. Coba ya, kita mau ganti di data surat keluar nih. Misalkan ada yang salah nih di data surat keluar. Contoh, waduh ini salah nih nomor apa-apa. Nomor
suratnya gitu. Kita mau nomor surat tidak bisa dirubah ya, maaf. Misalkan tanggal keluarnya gitu, kita mau ganti nih. Tanggalnya ternyata bukan tanggal 19, ternyata tanggalnya itu tanggal 20 Juli. 20 Juli ya kan. Nah, ini perihalnya ternyata tentang undangan. Nah, ditunjukkan kepada siapa? Kita coba tunjukkan kepada Bapak Irgi ya. Nah, lampirannya berapa nih? Lampirannya berapa? Ada 2, 3 ya kan. Nah, coba kita ubah ya. Kita coba ubah. Nah, ubah data berhasil. Nah, di sini bakal terganti juga nih. Tahu kan tadi tanggal 6 undangan Bapak Irgi 2 gitu. Nah, seandainya kalau kita mau menghapus datanya, ini bisa. Kita tinggal klik hapus saja, maka terhapus data yang kita klik di sini ya. Seperti itu. Nah, lalu setelah semuanya beres gitu, maksudnya sudah benar, dirubah-rubah gitu kan, tidak ada lagi kesalahan, kita langsung masuk ke data report nih. Nah, yang dimana data report ini diambil dari from transaksi di sini gitu, dan from master di sini yang kita ketikkan tadi gitu. Coba kita buka, coba kita lihat ya. Sini kan ada 2 ya. Apakah ada 2 juga gitu di report surat masuknya? Ya, dan ternyata ada 2 ya, sama ya. Ini gitu. Dan ini surat keluar juga, SPPD juga, terus disposisi juga ya, 2 semua tadi ya. Nah, data pengguna ini kita bisa ketahuan nih siapa-siapa aja yang buat nomor surat masuk sekian gitu, ngedit sekian gitu. Di sini bakal ketahuan juga gitu. Ini kan ada nama saya nih, Doi Window ya kan. Nah, di sini juga ada tanggalnya ya. Nah, itu adalah aplikasi yang telah kita buat ya. Mungkin selanjutnya akan saya jelaskan sedikit tentang codingannya. Nah, di sini terdapat package APK surat ya. Di sini ada banyak sekali kelas-kelasnya ya. Ada dari form login, form menu ya kan. Nah, intinya saja untuk mempersingkat waktu juga, program yang pertama kita harus jalankan yaitu adalah form login, yang dimana kalau kita pengen memasukkan username dan password atau pengen langsung ke menu utama, kita harus melewati awalannya dulu, yaitu dari loginnya dulu gitu. Nah, setelah login berhasil dan tidak ada kesalahan dalam pengetikan, dia langsung masuk ke form menu di sini. Ya kan? Nah, ini dia form menunya. Nah, jika salah satu ini diklik ya kan. Misalkan surat masuknya diklik nih, catat surat masuk, dia bakal masuk ke surat masuk di sini, kelas surat masuk. Nah, di sini ya, catat surat masuk. Nah, dia bakal muncul seperti ini tadi. Bisa diketikkan nomor surat, tanggal terima, dan lain-lain ya. Nah, terus kita coba tekan tombol menu lagi. Dia bakal kembali ke form menu ini gitu. Terus setelah itu, nah untuk codingan sendiri itu kan tadi masuk nih. Coba kita lihat ya. Coba kita klik masuk, dan ini dia codingannya kalau kita masuk ya. Username, password, ini pakai yang namanya user session nih, user session, supaya yang kita masukkan username-nya itu semua terdeteksi gitu.
pada saat kita mau masuk ke data pengguna di sini. Nah, gitu. Nah, ya seperti ini kira-kira codingannya. Nah, setelah berhasil masuk dan tidak ada kesalahan, dia bakal langsung ke form menu sini. Gitu. Dan di sini ada bakal muncul tulisan nama saya atau nama username yang diketikkan gitu. Contoh tadi kan do username-nya dan namanya adalah window. Nah, di sini bakal muncul nama sesuai dengan username yang kita masukkan gitu. Untuk selanjutnya, misalkan kalau kita pengen mengklik contoh catat surat masuk ini, dia bakal langsung masuk ke catat surat masuk di sini ya. Nah, untuk codingannya sendiri itu coba kita lihat. Nah, dia cuman menggunakan set visible true, yang dimana artinya itu kita langsung berpindah dari kelas form menu ke kelas yang kita klik gitu. Misalkan catat surat masuk tadi, dia bakal ke sini gitu. Nah, untuk tombol tambahnya sendiri ini dia mengambil langsung dari database ya kan, insert into surat masuk, username masuk dan lain-lain gitu. Dan jika berhasil bakal muncul tulisan tambah data berhasil, kalau gagal tambah data gagal gitu. Langsung kita coba ke form transaksi, misalkan diklik nih form transaksi tadi ya kan. Kita coba masuk, misalkan yang ini sama ya. Nah, ini sama, kita langsung ke form catat surat masuk. Data surat masuk berarti. Nah, ini dia tampilannya. Di sini ada table ya. Di sini ada menu kolom cari. Nah, misalkan tadi kita cari nih. Nah, coba ya, kita coba. Kita mau nyari nih A112. Kita coba klik angka 2 aja ya. Dia pasti bakal muncul langsung yang berhubungan dengan angka 2 atau 1 gitu. Coba kita klik 1. Nah, dia bakal berhubungan gitu ya. Gitu, seperti itu. Nah, coba kita klik ubah ya. Kita lihat codingan ubahnya seperti apa. Nah, untuk ubahnya sendiri ini kita cuman request update dari database atau table surat masuk ya kan. Yang kita rubah dari nomor surat. Nih, nomor surat ya kan, nomor masuk gitu. Nah, kalau misalkan hapus ini ya kita sama menghapus dari table surat masuk yang dimana nomor masuknya sekian gitu ya kan. Untuk batal sama ya. Nah, kembali lagi ke form menu. Nah, setelah semua ini kita lakukan, maksudnya sudah mencatat surat masuk, sudah tidak ada yang salah lagi, kita langsung mau tahu nih hasil laporannya gitu kan. Oke, sama aja. Nah, ini dia untuk diklik report surat masuknya ya. Jadi kita pakai Jasper Print dan Jasper File Manager ya. Dan dimana ini adalah nama dari report surat masuk di sini. Report surat masuk. Nah, ini dia. Bakal masuk di situ ya. Dan ini koneksinya untuk menyambungkan koneksi report ya. Oke, setelah semuanya sudah ya kan, ini coba kita ke data pengguna ya. Nah, kalau misalkan kita mau ganti-ganti kayak tadi password atau ganti data diri, bisa di data petugas. Nah, ini data petugas formnya sama ya, misalkan kita ubah tadi ya ubah, terus hapus dari data petugas tapi ya kan, soalnya dia sudah berbeda form master gitu.
Nah, mungkin kira-kira kurang lebih seperti itu penjelasan aplikasi yang telah kita buat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kita juga masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.